mengenalkan budaya Indonesia gitu ke masyarakat Arab maupun masyarakat Allah. SD ya. Wajib sih untuk mahasiswi semester 7 untuk melakukan PKM atau praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sir Podcast. You better be Ready! Bersama saya Aisyah dan Aulia di sini. sebagai host yang akan membawakan podcast kali ini. Nah, hari ini di podcast kali ini kita kedatangan 3 tamu spesial yang dimana mereka ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang sedang PKM ya istilahnya. Apa PKM itu? Program kegiatan mengajar. Ya, program kegiatan mengajar. Nah, kita kenalan aja langsung ya. Ada istilah di mana tak kenal maka tak sayang. Mari kita kenalan, baru kita akan menyayangi mereka. Mulai dari sana dulu ya. Oke. Halo semua, perkenalkan nama saya Nuria Fika Azmura. Jurusan saya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, berasal dari Universitas Negeri Jakarta. Saya berasal dari Kota Pekalongan yang biasa tinggal di Jakarta Pusat karena saya kuliah di Universitas Negeri Jakarta. Halo Kak Fika. Hai. Lanjut. Oke, halo semuanya. Kenalin nama gue Niken Fitri Salwiyah, biasa dipanggil Niken, dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Jakarta. Di sini lagi ada kegiatan PKM ya. Dan kebetulan gue sendiri nih asli Bandung nih, tapi lagi tinggal di Depok sih. Kayak gitu. Oke, mungkin bisa dilanjut teman saya. Oke, halo semua. Perkenalkan nama saya Nurain Siti Nadia, biasa dipanggil Olin, dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Negeri Jakarta, dan saat ini sedang tinggal di daerah Bekasi. Dan sekarang kita di mana? Di Riyadh, Arab Saudi. Arab Saudi. Ketemu dengan kalian semua. Kita yang berdua di sini ya. Oke. Ini mereka dari satu universitas yaitu UIN UNJ. UNJ ya, UNJ. maaf. Kok UIN saya kayak ingetannya maaf. Nah, gimana nih? Hari ini pada sehat semua ya katanya? Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Iya, anak SD ya. Iya, spesifik ya, Iya, spesifik. iya. Ya, kita sudah mendarah daging. Iya. Mendarah daging banget. Mendarah daging dengan sir. Gimana nih? Waktu kalian gimana kalian di sini cuacanya berubah kah? Gimana kah? Ada perubahan kultur shock atau gimana gitu? Ya, sangat-sangat Apa? mencengangkan ya. Beda sama di Indo Beda ya? banget dari yang panas terus ke dingin. Mm-hmm. Ya, menyesuaikannya agak lama ya. Dari daerah lembab ke daerah kering, karena kan kering ya. Iya. Iya, kalau Indonesia lembab. Nah, oke. Jadi kita langsung masuk aja kali ya. Betul. Nah, oke. Kakak ini kan sekarang lagi PKM nih. Nah, PKM di Riyadh tuh maksudnya kalian ngapain aja sih selama di sini tuh? Apa yang sudah kalian lakukan untuk sekolah kita ini ada apa gitu? Dalam rangka apa sih? Iya, dalam rangka apa sih? Gitu. Mungkin dari Oh iya, boleh Kak Kak dulu deh. Oke, PKM di sini dalam rangka apa gitu ya? Iya, benar. Iya, jadi kita tuh karena mahasiswi semester 7 nih, kita dari Universitas Negeri Jakarta, emang wajib sih untuk mahasiswi semester 7 untuk melakukan PKM atau praktik kegiatan mengajar kayak gitu. Nah, kebetulan di kampus kita ini ada PKM internasional namanya. Wow. Nah, itu ada di 2 negara sih, Salah Filipina satunya. sama Saudi Arabia. Nah, kebetulan kita datang di Saudi Arabia dan di kota Riyadh kayak Ya. gitu. Dan ketemu kalian semua nih. Ya, di sini dalam rangka PKM, dan kita juga di sini udah kegiatannya apa aja, itu udah banyak sih. Jadi kita Ya. dari kemarin tuh Pastinya mencerdaskan Iya. anak sir. Iya. pastinya kita Lebih pintar gitu. iya, kita belajar bareng sama anak-anak SIR, kita belajar bareng-bareng anak SMA, anak SMP kayak gitu. Dan kadang-kadang juga kita belajar sama anak SD juga ya. Iya, kayak gitu. Nah, selain mengajar juga kita banyak kegiatan-kegiatan lain seperti kemarin-kemarin tuh ada workshop juga dari dosen-dosen dari kampus lain yang datang ke SIR. Terus juga ada event-event dari KBRI ya. Ada event-event dari KBRI, itu salah satunya tuh Riyadh Season ya, teman-teman ya. Kalau nggak salah. Ya betul, itu sangat menarik sekali. Iya. Ada yang menambah lagi? Ada yang Ada? Mana lagi? Oke, pastinya dia ngapain sih kita di sini gitu ya? Kita pastinya yang pertama tadi kegiatan praktik mengajar, dan tentunya kita bukan hanya itu saja, tapi kita datang kemari itu bukan hanya mengajar saja, melainkan kita membawa apa? Membawa budaya yang harus diajarkan ke anak-anak SIR. Dan anak-anak SIR ini kebetulan luar biasa banget ya. Sebelum kita ajarkan, mereka itu sudah tahu, bahkan mereka banyak yang keterampilannya lebih banyak ya kan Iken ya, Kak Aurin ya. Banyak yang dari mereka belajar mengajar plus nari, terus ada apa di ekstrakurikuler kita tuh ada tapak suci ya. Oh iya. Ya gitu. Dan banyak lagi yang
menjadi kita tuh belajar bersama, bukan kita yang ngajarin tapi kita lebih ke belajar bareng bersama anak-anak SIR. Gitu. Jadi kakak-kakak ini datang buat PKM atau praktik kegiatan mengajar gitu. Nah, karena kalian misalnya kakak-kakak PKM, apa aja sih program yang udah terlaksanakan dan yang akan dilaksanakan di Riyadh ini? Dari Kak Ori dulu deh. Oke, program yang sudah terlaksana, yang pastinya program utama ya kita ngajar di Sekolah Indonesia Riyadh ini. Terus ada program tambahan mungkin dari acara-acara di sini ya, ada kayak Riyadh Season, terus kemarin ada ICW, Indonesian Culture Week. Cewek itu sekarang ya kayak. Oh iya. Oh ya, masih baru-baru masih Iya, hangat benar, ya. benar. Ya, masih Hangat menjadi topiknya nih. booming kayak. Terus sama tadi yang Kak Niken bilang ada seminar-seminar dan workshop dari dosen-dosen universitas lain juga yang datang ke sini. Dari universitas mana aja tuh Kak? Dari Universitas Negeri Malang, habis itu Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta. Oh ya, Jogja. Kita banyak mendapatkan sertifikat dan banyak belajar di sini. Iya. Ilmu yang diturunkan ya kayaknya. Transfer ilmu, transfer. Alhamdulillah. Mentransfer dan mendapatkan. Men-share. Ya, mendapatkan Betul. lagi. Oke. Ini kan kita tadi agak sedikit menyinggung ada Riyadh Season sama ICW. Nah, kan kita ikutan nih. Kalian juga ikutan kan kemarin kan. Nah, perasaannya tuh gimana sih kalian ikutan acara Riyadh Season di sini gitu? Apa rasanya? Dari Kak. Dan oh ya bro, aku lupa. Oke, dari aku ya perasaannya ya, perasaannya waktu ikut Riyadh Season pastinya diajakin buat gabung atau diajakin kontribusi sih pastinya seneng banget ya, karena itu kan acara pertama kita di luar negeri, berarti yang besar banget gitu. Betul. Itu selama seminggu kita di sana mendampingi siswa-siswa dan bahkan ada yang tampil juga berkontribusi gitu ya. Itu pastinya menjadi pengalaman baru buat kita dan bisa belajar membagi waktu antara harus mengajar, harus menyiapkan belajar, dan harus menyiapkan untuk Riyadh Season juga. Pastinya kan Riyadh Season juga butuh tenaga dan butuh butuh effort yang banyak ya, karena kan kita siang udah berangkat, malamnya baru pulang jam satuan, terus nanti paginya juga berangkat lagi gitu kan. Jadi kita harus membagi waktu dan kita benar-benar belajar tentang menghargai waktu di waktu ketika kita mengikuti Riyadh Season itu. Dan pastinya juga kita belajar tentang ini ya, kultur-kultur dari orang luar kan. Di Riyadh Season juga banyak penonton yang di luar gitu, ibaratnya orang-orang Arab, orang-orang yang Indonesia yang ada di Arab. Iya. Jadi mereka ketahuan di situ kayak bagaimana sih kebiasaan orang Arab ketika melihat pertunjukan gitu, kebiasaan orang Indonesia ketika melihat pertunjukan. Itu kita bisa membedakan antara kita di Indonesia dan di Arab Saudi. Pastinya banyak perbedaan yang kita rasakan yang membuat kita tuh kayak wow banget ya, mereka sangat menghargai kebudayaan gitu ibaratnya. Mungkin dari Karikan sama Kak Orin mau nambahin. Oke, bener ya tadi kata Kak Vika, jadi kita banyak budaya yang kita dapat gitu ya dari Riyadh Season ini, karena kan kita juga di sana tampilnya nggak cuma Indonesia ya, ada negara lain juga kan ya? Iya. Negara apa? Sri Lanka. Sri Lanka, ya betul, ada negara Sri Lanka juga. Nah, karena itu acaranya mungkin nggak Indonesia dulu baru Sri Lanka, tapi kita selang-seling. Nah, jadi kita juga sambil menikmati budaya negara lain kayak gitu. Nah, negara lain juga menikmati budaya Indonesia kayak gitu. Jadi bener, kita jadi sharing-sharing tentang budaya masing-masing dari tiap negara kayak gitu. Terus juga karena di Riyadh Season tadi yang udah disinggung Kak Vika selama seminggu ya acaranya, itu bener sih kita mungkin capek kali ya, mungkin host di sini juga Alvin, Aisyah juga capek gitu ya. Pagi berangkat sekolah, terus pulang sekolah langsung ke Riyadh Season, pulangnya tengah malam banget kan ya. Nah, itu emang kita harus pinter-pinter membagi waktu kayak gitu, karena kan sekolah di luar negeri itu kan pasti salah satu tujuannya itu kan memperkenalkan budaya Indonesia kan ya. Nah, pasti banyak kegiatan-kegiatan internasional yang mungkin diundang dari negara tertentu kayak gitu. Jadi menghargai waktu itu penting banget kayak gitu. Terus juga pastinya anak-anak di sini juga tentunya banyak saling belajar tentang budaya-budaya Indonesia dan mempertahankan budaya Indonesia, dan tentunya sharing atau mungkin menyebarkan budaya-budaya Indonesia ke warga setempat kayak gitu. Itu bagus banget sih Riyadh Season menurut aku. Kayak gitu. Kak Ori mau nambahin? Oke, kalau untuk Riyadh Season ya, kalau dilihat kemarin baik itu dari siswa, guru maupun ada beberapa dari kita yang juga tampil di sana, benar-benar memberikan Impact. memberikan kontribusi yang totalitas gitu buat kita tampil dan memperkenalkan budaya Indonesia di sana kepada masyarakat Arab dan masyarakat dari negara lain juga. Jadi kakak-kakak ini ngerasa lebih menghargai waktu, lebih banyak menghargai waktu kan, karena harus ngajar, harus mengurus Riyadh Season juga, terus jadi membantu guru-guru juga, jadi lebih ke menghargai waktu lebih banyak sih. Jadi lanjut deh gitu. Bagaimana pendapat kalian tentang penampilan yang dipersembahkan oleh siswa-siswa sekolah Indonesia Riyadh pas di Riyadh Season itu? Dari Kaniken dulu. Oke,
perasaan ngelihat anak sir gitu ya tampil di Riyadh Season itu keren banget sih, bener-bener kayak aku pas ngeliat tuh, wow ini beneran nih orang Indonesia tampil di Riyadh Season di acara besar kayak gitu kan ya, karena Bisa gitu ya. ya kok bisa gitu ya, maksudnya kayak wow ini apalagi yang tampil tuh anak-anak gitu, umurnya tuh di bawah aku kayak Masih muda banget iya gitu masih kan. muda banget kayak ih keren banget kayak gitu. Soalnya emang apa ya, tahu Riyadh Season ini sebelum sir diundang, aku juga udah sempet tahu tuh kayak soalnya kalau aku main sosial media gitu ya, suka muncul tuh Riyadh Season kayak iklan gitu kan, kayak ads kayak gitu. Terus kayak pas ngeliat ih Riyadh Season apa nih, kayak seru nih Riyadh Season kayak gitu. Kayaknya ini acara besar di Arab deh. Terus nggak lama kayak ada info, wah sir diundang tampil di sir diundang tampil di Riyadh Season kayak gitu. Terus pas tahu tuh kayak oh my god, kayak bener-bener tampil nih kayak gitu. Terus akhirnya kayak bisa ngeliat sendiri langsung, terus kayak bisa ngeliat anak-anak sir tampil sendiri pun kayak wah ini keren banget, karena itu bekal buat mereka sih, karena kan mereka udah jadi banyak pengalaman gitu ya, maksudnya kayak masih muda gitu, masih sekolah tapi udah tampil di event-event yang internasional kayak gitu, itu keren banget. Wow. Kalau dia mana lagi? Oke, ngeliat anak-anak sir tampil di Riyadh Season ya. Sama sih sama kayak Kaniken, keren banget. Terus mereka tuh kalau misalkan aku lihat multi talent ya. Ada yang ngerangkap jabatan jadi fashion show, ada yang ada yang jadi main musik, ada yang nari, ada yang wedding, macam-macam kayak keren banget. Keren. Sangat Keren banget. Oke, jadi Kofika yang dilihat dari penampilan anak sir ketika di Riyadh Season itu sangat luar biasa banget sih, karena mereka benar-benar bisa membagi antara pembelajaran dan Riyadh Season itu sendiri. Mereka tampil di Riyadh Season, terus mereka juga tidak ini ya, kayak mungkin merasa kecapean gitu, mereka bisa kontrol gitu dari dirinya mereka sendiri gitu. Kan anak sir juga kan banyak ya yang tampil nggak sekali doang gitu. Iya. Ibaratnya dalam seminggu itu mereka ulang lagi, tampil lagi Ada gitu yang kan. benar-benar Ya, berhari-hari berhari-hari tampil non-stop gitu mereka. non-stop gitu. Ibaratnya kayak wah keren banget gitu. Mereka tuh memiliki semangat yang besar gitu dalam memperkenalkan budaya Indonesia itu sendiri ya. Iya. Tanpa walaupun mereka itu lelah, ngeluh itu pasti ada. Cuman Iya. dalam mengenalkan budaya mereka tetap semangat, dan mereka hebatnya mereka bisa menyesuaikan antara tugas, pembelajaran, dan acara Riyadh Season itu sendiri gitu. Oke, betul gitu. Nah, kalau misalnya nih ya, kalau kakak udah nggak di sini nih, harapan untuk SIR sendiri itu gimana sih anak-anaknya untuk kedepannya gitu, untuk menjadi lebih baik lagi misalnya gitu. Ada harapan apa untuk anak-anak sini? Mungkin silakan dari Kak Nori dulu, nggak apa-apa. Oke, harapan untuk anak-anak sir ya. Harapannya yang pasti jangan lelah-lelah ya untuk terus belajar, untuk terus belajar, untuk terus memperkenalkan budaya Indonesia gitu ke masyarakat Arab maupun masyarakat dari negara lain. Oke. Ada? Kalian? Silakan. Oke, harapan untuk anak-anak sir ke depannya mungkin nanti aku benar-benar berharap semoga Indonesia ini benar-benar apa ya, budayanya itu bisa disebarkan ke masyarakat Arab gitu khususnya, atau mungkin masyarakat dari negara lain, karena Indonesia ini indah gitu ya, Indonesia itu cantik gitu, banyak budaya dari Indonesia yang bisa diperkenalkan gitu, karena kalau kita perhatikan sebetulnya kayak yang diperkenalkan batik gitu, terus diperkenalkannya mungkin saman gitu, sebetulnya banyak banget budaya yang bisa diangkat dan mungkin bisa diperkenalkan kayak gitu, karena Indonesia tuh selain dari segi tarian aja tuh banyak kan ragamnya kayak gitu kan, dari saman yang mulai dari duduk, terus ada nari yang mungkin berdiri, ada yang mungkin loncat-loncat kayak tari cowok-cowok sir kan, itu ada adegan-adegan loncat-loncat itu bener-bener Bahaya. iya. Nggak bisa diri Iya, di jadi rumah ya. dari satu dari satu kebudayaan aja itu, tari aja itu udah banyak banget kayak gitu, belum lagi kayak dari makanannya mungkin, atau mungkin dari budaya-budaya lain seperti kostum, pakaian, atau mungkin hal-hal lain yang bisa diperkenalkan. Jadi jangan berhenti untuk memperkenalkan budaya Indonesia, dan juga jangan capek-capek untuk tetap belajar karena kalian juga siswa kayak gitu. Oke, tadi harapan untuk SIR ya tentunya. Jangan Kak. Iya. Harapannya gimana tadi? Oke. Jadi tadi harapan untuk SIR ya pastinya ya. Harapannya sih Kak Vika harap sih kalian tetap menjadi juara, ibaratnya juara diri sendiri, entah itu juara dari keluarga, dan pastinya kalian harus tetap semangat belajar dan terus belajar, dan pastinya yang terpenting juga jangan lupa kalian pasti harus menjaga budaya Indonesia, dan tak hanya menjaga, kalian bisa mengajarkan kepada orang-orang di sekitar kalian, entah itu dari negara luar atau di Indonesianya itu sendiri. Di sini kan banyak orang Indonesia yang pastinya mereka pengen belajar atau belajar bareng sama murid-murid ya, mungkin belajar bisa budaya Indonesia. mungkin bisa diajak gitu, biar supaya budaya kita itu di budaya Indonesia sendiri bisa dikenal banyak orang gitu. Jadi harapannya sih kalian bisa menjaga
prestasi, menjaga ilmu, dan menjaga kebudayaan kita. Dan pastinya kalian harus membahagiakan diri sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Amin. Amin. Karena kakak-kakak kan udah lumayan lama lah ya, lumayan lama di sini. Jadi apa pesan-pesan kakak untuk anak-anak SIR di sini? Dari Kak Ori dulu deh. Kesan dari untuk siswi SIR ya. Ya. Oke. Kesannya mereka pas saya pertama kali datang ke sini ya sangat ramah banget, ramah, terus sopan-sopan, habis itu ngerasa senyum juga, ya gitu. Oke, untuk kesan di SIR ya, selama aku di SIR, ini hanya untuk siswa, siswa siswi ya. Kesan selama di SIR ini benar sih tadi yang Kaurin bilang, anak-anaknya ini ramah. Kita datang aja tuh mereka udah kayak ngeliat kayak nyambut halo kak kayak gitu. Anak SD-nya tuh gemes-gemes banget kayak gitu kan. Lucu ya? Iya lucu banget kayak gitu. Kyo. Kayak ramah-ramah mereka gitu, sopan-sopan kalau ada kita kayak misi kak kayak gitu, misi bu kayak gitu. Terus dari siswa-siswinya juga ya itu tadi ramah, sopan kayak gitu. Nah untuk mungkin lingkungan SIR atau mungkin masyarakat SIR, guru-guru SIR gitu ya. Guru-guru SIR nih, wah gila, ini patut diacungi jempol sih karena apa ya, sangat peduli banget sama kita gitu loh. Maksudnya kayak dia perhatian banget sama kita kayak gitu. Bahkan kayak misalnya kita pulang aja, pulang sama siapa kayak gitu, misalnya diantar kayak kalau udah siang-siang nih udah makan belum kayak gitu. Jadi kan bener-bener kayak kita nganggapnya kayak orang tua sendiri gitu ya, kayak keluarga sendiri gitu. Jadi kita bener-bener selama di sini tuh aku nggak homesick, bener-bener kalau mau jujur aja aku bener-bener nggak homesick karena lingkungan kita tuh bener-bener positive vibes kayak gitu lah. Kalau anak Jaksel bilang positive vibes ya, sangat positif karena emang bener-bener memberikan apa ya, seperti kayak memberikan yang terbaik dari mereka buat kita. Kayak kita bener-bener dijamu banget, kayak kita kan tamu di sini ya, kayak bener-bener dijamu banget, terus bener-bener ya seperti orang tua sendiri lah kalau aku nganggapnya kayak gitu. Lanjut Kak. Ya, jadi kesannya buat SIR tentunya dari siswanya sendiri dari awal pertama sampai sekarang ini siswanya sopan-sopan dan ramah banget, dan pastinya aku yang paling suka itu mereka ketika kita datang atau saya datang gitu, ada saya lewat atau saya kelihatan gitu ya di sekitar SIR gitu, pasti mereka kayak hai kakak gitu, gimana kakak ya udah ini belum gitu, pasti menanyakan. Dan mereka selalu apa ya, bahkan anak SD-nya itu suka dipeluk-peluk dan digendong-gendong ya gitu ya, apa ya, jadi tuh suka gitu apa dengan anak-anak SIR gitu. Terus ditambah lagi juga kita udah tuker-tukeran sosial media di berarti ya, jadi kita ya jadi kita berhubungan sangat baik di sini ya. Belajar lah dari yang tadinya kita PKM reguler ya, PKM reguler dan PKM internasional pasti banyak banget perbedaannya, dan pasti ada sisi baiknya masing-masing ya. Terus dari sisi guru-gurunya juga ini masya Allah banget, yang gimana ya, saya nggak ada bayangan gitu di pas waktu pertama datang ke sini tuh, nggak bayangan itu nggak seperti itu gitu. Dan menurut saya tuh guru-guru itu benar-benar menganggap kita tuh sebagai keluarga atau sebagai anaknya ya. Bahkan kita ditanyain sudah makan atau belum, bahkan kalau misal kita boring atau kita bosen sedikit gitu pasti ditanyain mau kemana kita hari ini gitu, pasti mau jalan-jalan kemana, agendakan kemana gitu. Jadi tuh kita di sini benar-benar yang kayak stres dikit atau lagi mikirin apa gitu, ayo kita jalan-jalan dulu biar kita nggak stres ibaratnya gitu. Jadi tuh kita nggak ngerasain kayak homesick gitu. Apalagi kalau misal kita lapar atau kita apa, pasti kita udah ada yang nyediain ya, pasti di apa bahan-bahannya dan segala macam. Dan pastinya untuk kesannya di SIR juga dan atau PKM internasional ini, pastinya murid-murid atau guru-guru itu sangat mengajari kita tentang betapa berharganya menjadi wanita di sini gitu. Ibaratnya tuh mereka tuh mengajarkan tentang bagaimana menutup aurat yang benar gitu. Ketika saya nggak pakai ciput aja banyak yang negur gitu, ibaratnya kok nggak pakai ini gitu, bajunya terlalu ketat gini-gini. Beda dengan kita di Jakarta. Kalau misal kita di Jakarta sangat nggak apa ya gitu, maksudnya kalau misal di sini kita tuh benar-benar gimana ya, malu nggak sih pakai kayak gini gitu. Jadi kita menyesuaikan ibaratnya gitu. Kesannya sih sangat luar biasa banget, belajar untuk diri sendiri dan lebih baik sih ibaratnya menurut aku, dari sisi agamanya juga, dari sisi keterampilannya juga gitu ya, lebih baik ya. Mungkin banyak banget belajar di sini dan banyak pengalaman di sini gitu sih, kurang lebihnya kayak gitu. Wah, jadi banyak hal ya maksudnya yang bisa ada dari kulturnya di sini sendiri, yang memang kita berpakaian kayak harus tertutup aura. Mereka mengajarkan lah istilahnya, mereka friendly lah istilahnya. Kita mau keluar aja harus ada yang menemani ibaratnya. Iya, maksudnya dilindungi, dijaga supaya nggak kenapa-napa. Takutnya kan ini kenapa-napa kita Beda banget. bahaya. Iya, makanya di sini bahaya kadang-kadang gitu. Nah, terima kasih ya mungkin atas kedatangan kalian di podcast terima kasih ini. kakak. Maaf ya kalau misalnya anak-anak SIR agak-agak gimana gitu, takutnya nggak kena hati nih. Gitu.
Enggak sih, enggak. Oh, enggak. Kita bakal happy dan juga. Enjoy aja mereka karena Betul. kelas kayak gitu. Nah, mungkin makasih ya. Sekian untuk kali ini di podcast hari ini dan kita akan bertemu lagi di nanti di podcast berikutnya yaitu You Better Be Ready. Bye bye.